Dan CV saya dulu ya Bu ya, Bapak ya. Ini adalah CV saya yang Baik, Bapak sekalian, ini adalah CV saya. Nama lengkap saya Ira Noviana Darwis. Kebetulan saya lahir di Makassar, besar di Bandung. Pendidikan dari D3 sampai S2 di Bandung juga. Kebetulan saya ambil di FKIP ya, apa namanya? S2-nya saya di Administrasi Pendidikan. Di ayah sabun gandul gitu kayaknya. Keahlian. Nah, keahlian di sini mungkin hampir sama dengan ibu-ibu di sini mungkin ada. Saya juga sebagai instruktur, sebagai perias juga, dan saya juga kerja. Jadi saya selain ngajar, saya juga sebagai karyawan di suatu perusahaan konsultan, ya, konsultan pelatihan. Baik, hari ini materi yang akan saya berikan, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang ini semoga semuanya masih semangat ya. Belum, ini jam-jam rawan, jam-jamnya ngantuk, jam-jamnya enakan leyeh-leyeh di rumah gitu ya, enak jam-jam tidur, tapi nggak apa-apa karena kita waktu hanya tidak terlalu lama untuk materi ini. Jadi berikan sedikit semangat ya Bu ya, Bapak ya, untuk kita menambah ilmu tentang etika profesi pendidik. Mungkin semua di sini sudah tahu apa itu etika. Nah, ini saya cuma sharing aja dengan Ibu Bapak semua. Apa sih etika profesi pendidik ini? Nah, di sini ada sambil kita baca bersama-sama. Secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebiasaan atau watak. Apa bedanya etika dengan etiket? Ada yang tahu? Etika apa? Nah, etika udah ada di sini, sudah jelas. Etiket apa ya? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Etiket. Niat kali itu ya. Sopan santunan gitu Bu, maksudnya. Ya. Sopan Niat kali Bu ya. Betul, iya. Tata Perilaku, sopan santun. tingkah laku atau tata krama, nah itu namanya etiket. Sedangkan kalau etika itu jatuh di moral ya, nilai moralnya itu di etika. Nah, di sini kenapa kita perlu sekali untuk belajar tentang etika? Ada yang tahu mungkin di sini? Karena saya lihat di sini ibu bapaknya udah senior-senior, sudah pasti udah jago-jago untuk masalah ini. Nah, kenapa kita sebagai instruktur, sebagai pimpinan lembaga kursus, kita harus belajar etika. Ada yang mau saling sharing di sini?
karena kita sebagai contoh daripada peserta didik kita. Bapak Harus pintar memberikan sekali. contoh Pak kan Saipudin, berbahasa betul. Betul Pak, itu betul sekali. berlari, kencing berdiri, kemudian kencing Iya. berlari kan kayak gitu ya. Iya betul. Kita sebagai contoh untuk peserta didik kita ya, terutama yang mengajar di sekolah, yang murid-muridnya usia sekolah. Nah, karena kita di sini adalah profesinya berbeda, macam-macam. Ada yang mungkin mengajar usia produktif, ada yang di atas usia produktif pun kita masih belajar. Nah, tentu saja kalau untuk etika dan etiket, kalau kita lihat dari tiap tahun atau mungkin sekarang yang namanya Gen Z, kayaknya nilai-nilai etikanya agak kurang ya Pak ya, ya Bu ya. Kalau kita lihat kok mereka sepertinya ke yang lebih tua, sopan santunnya itu beda dengan zaman kita waktu zaman dulu gitu. Kok beda ya? Generasi sekarang dengan generasi yang dulu, tingkat manners-nya itu berbeda gitu. Kenapa sekarang generasi sekarang etiketnya kadang atau etikanya kurang? Nah, itu ada yang bisa jawab? Kenapa sih anak-anak sekarang ya kayaknya kok mau Mungkin kayak kita orang mau lihat aja ada orang kurang tua di situ. bimbingan, Itu kurang bimbingan dari bimbingan orang tua, teknisnya dan atau di gimana? sekolah mungkin tidak ada pelajaran seperti zaman dahulu ya, ada pendidikan apa PKK atau apa ya. Ada yang mungkin dulu kita kan ada pelajaran P4 ya? PMP. PMP. PMP dulu, sekarang PKN. Pendidikan Moral Pancasila, PKN. Ya, diganti sekarang jadi PKN itu kalau nggak salah ya PMP. Tapi memang apa ya? Kita mungkin tidak bisa juga membandingkan dengan zaman kita dulu ya untuk itu. Tapi untuk masalah moral atau masalah etika dan etiket itu tetap harus nomor satu. Itu kan jatuhnya nanti ke attitude gitu ya. Karena kalau kita belajar kita jago skill, knowledge kita jago, tapi kalau attitude-nya kurang, itu pasti mungkin akan jatuh semua. Karena kalau untuk sekarang perusahaan-perusahaan akan melihat atau misalnya nanti kita punya anak didik, kalau anak didik kitanya attitude-nya kurang bagus juga nggak baik ya. Seperti itu ya. Baik. Untuk profesi di sini profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian atau jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial yang menentukan keterampilan dengan keahlian tertentu, memerlukan pendidikan tingkat tinggi dengan waktu yang lama. Jadi profesi, karena profesi kita di sini bermacam-macam, ada yang sebagai instruktur tata boga, instruktur tata rias, atau bimbingan belajar. Nah, apapun profesi itu, semuanya kalau menurut saya harus diwajibkan mengenal etika dan etiket seperti ini ya. Nah, sementara untuk pendidik, kita adalah para pendidik atau calon-calon pendidik yang dikatakan di sini adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan ya. Jadi mengapa etika profesi pendidik ini sangat penting? Karena satu, kita punya peserta didik atau warga belajar yang tentu saja kita akan menjadi role model buat mereka selama pembelajaran. Ya, nah mungkin nanti akan diteruskan di rumah atau di lingkungannya. Kalau memang ternyata hasil didik kita atau etiket pembelajaran di kita betul, otomatis itu akan terbiasa dibawa ke lingkungannya sendiri. Ini baik itu di rumah atau di lingkungan yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan adalah etika profesi pendidik itu adalah aturan atau prinsip
serta norma moral yang menjadi dasar penyelenggaraan tugas dan layanan profesional guru atau instruktur dalam hubungannya dengan peserta didik, ya, orang tua siswa sekolah dan rekan sesama guru. Nah, di sini contoh kasus yang viral, Ibu Bapak masih atau ada yang mengikuti etika profesi pendidik? Contoh kasusnya seperti yang viral itu yang ditampar. Mohon maaf, ini bukan. Yang merokok ya, Bu. Nah, itu dia. Ini Siswa. kan hanya sebagai kasus yang kita bisa cari solusi bersama-sama ya. Nah, contoh kasusnya yang sekarang sedang viral itu adalah seorang murid karena ketahuan merokok, kemudian ditampar oleh guru. Sekolah. Kemudian kepala sekolah ya. Kemudian kepala sekolahnya dikeluarkan, diberhentikan. Nah, itu sebetulnya kalau menurut aturan yang berlaku itu tidak harus sampai di situ kalau kita mengenal betul tanggung jawab kita itu apa. Oke, profesi sebagai seorang guru dituntut untuk menjalankan aturan-aturan sekolah yang sudah berlaku, ya. Kalaupun sampai beliau melakukan itu namanya berarti kan kekerasan ya, tindakan kekerasan dengan menggampar. Ini ada solusi sebetulnya, solusi bersama supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu semua, apa sih sebetulnya yang harus pertama dilakukan begitu mendengar ada muridnya yang merokok di sekolah? Ke si anaknya ya, apa sebetulnya? Tanpa harus melakukan itu. Kalau menurut saya sih dipanggil orang tuanya. Oke, berarti kita pendekatannya dengan orang tua ya. Ya, ada yang lain? Karena ini menyangkut dengan etika profesi. Mungkin Ya Ibu Hilma? mungkin diberi sanksi setelah dinasehati dan dijelaskan. Kemudian diberi sanksi, kemudian pendekatan dengan orang tua. Betul. Itu juga bisa masuk. Ada yang masukan yang lain? Mungkin ya, kalau saya kan basicnya tadi ada ilmu ruqyah ya. Mungkin saya akan menerangkan asal muasal rokok itu dari mana. Nah, iya. Asal muasal rokok dari mana, apa yang akan menyebabkan orang itu ketika merokok. Tapi dari bukan segi kesehatan ya, lebih ke segi keagamaan itu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan kalau sudah mengetahui asal muasal rokok, anak itu jadi tidak mau merokok lagi karena sudah mengerti apa yang dia hisap itu apa gitu ya. Oh iya, betul. Mungkin itu. Ibu Desi namanya nih? Soalnya DS. Iya. Iya itu tadi saya salah ketik, harusnya DE tapi jadi SS-nya 3 kali Desi nama saya. Ini Bu Desi bukan ya gitu. Ya, Oke. betul saya Desi. Oke, Ibu Desi. Betul Ibu Desi. Jadi sebetulnya untuk mencari solusi itu banyak betul seperti kata Bu Desi, kata Bapak Saifuddin dan yang lain-lain, bahwasanya dengan adanya kasus tersebut kita juga sebagai pelaku, sebagai instruktur, sebagai pendidik juga merasa apa ya namanya untuk pengambilan keputusan dengan melakukan tindakan seperti itu mungkin itu bisa tidak dilakukan ya. Satu, bisa melalui jalan mencari atau konfirmasi apakah betul ini siswa kita berkok. Kemudian mencari tahu juga atas dasar apa seperti yang Bu Desi bilang tadi dia merokok. Apakah coba-coba atau dia ikut teman atau apa? Atau dia stres di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, setelah ternyata konfirmasi dia merokok. Nah, barulah kita panggil si murid tersebut melalui guru BK mungkin ya atau dengan wali kelasnya untuk diajak berbicara pribadi secara personal. Jadi bukan menghakimi atau marah-marah gitu ya. Jadi secara personal untuk kenapa sampai dia merokok di sekolah, kan sudah ada peraturan dan lain-lain.
Nah, baru mungkin kita nanti bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Kita panggil orang tuanya dengan baik, bagaimana mencari solusi ini anak supaya tidak merokok lagi. Nah, sebetulnya banyak sekali, tahapan-tahapan ya, tanpa melakukan, seperti itu gitu loh, tindakan yang, Ibu lakukan, Ibu kepala sekolah kalau nggak salah itu ya? Nah, oke, baik. Jadi solusinya banyak sebetulnya. Nah, tapi itu karena itu, contoh ya, contoh untuk kita, karena itu jadi viral, karena ternyata gurunya atau kepala sekolahnya akan apa namanya, dilaporkan ke polisi, jadi kasihan juga ya. Sebetulnya masih bisa mencari jalur tengah, bagaimana gitu. Walaupun sekarang ternyata telah damai ya akhirnya, alhamdulillah. Nah, kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini, memang kan selalu ada step-stepnya. Kenapa kita sebagai pendidik itu kadang kita tidak berekspektasi akan menemui yang namanya masalah-masalah ya. Masalah kadang selalu ada, berbagai macam bentuk apalagi yang menangani anak-anak sekolah. Nah, sementara kita kan di non formal kebanyakan, yang kita latih atau kita ajar itu usianya tidak ada batasan usia sebetulnya ya. Kalau yang kita non formal itu jadi selama dia mau belajar, biasanya, usia berapapun, kita, akan memberikan, pembelajaran gitu. Nah, di sini ada kewajiban seorang pendidik. Apa saja sih kewajiban seorang pendidik? Nah, seorang pendidik itu, wajib untuk berbusana sopan dan rapi ya. Untuk makeup mungkin kita makeup tipis-tipis aja. Mengajar sesuai kurikulum. Ini sudah ada kurikulumnya. Memberi bimbingan kepada warga belajar, menyiapkan materi belajar dengan baik. Nah, di sini harus, paham juga usia berapa yang kita ajar ya. Misalnya ada yang dapat program pelatihan untuk, usia 17 hingga 25 tahun. Nah, berarti background atau pembelajaran yang kita berikan kepada mereka pun dengan bahasa yang mudah dimengerti, gitu ya. Membagi waktu secara efisien. Nah, ini harus bisa belajar manajemen waktu juga. Menciptakan suasana belajar yang interaktif, yang tidak monoton, yang tidak membuat mungkin peserta didik kita bosan. Ya, jadi mungkin kita harus banyak media pembelajaran yang membuat mereka menjadi lebih aktif. Ya. Ada menghargai warga belajar dan sesama instruktur. Nah, di sini saling menghargai, tidak hanya sebagai dengan warga belajar, tapi dengan juga para instruktur yang lain. Nah, ada larangan seorang pendidik di sini isinya adalah tidak membeda-bedakan warga belajar berdasarkan suku, ras, dan golongan agama ataupun tingkat ekonomi sosialnya. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan saat mengajar sepertinya enggak ya, tidak ya, jarang sekali kita mendengar seorang pendidik mengajar dengan kata-kata yang tidak sopan gitu. Membocorkan soal-soal ujian, oh apalagi ini kita tidak boleh sama sekali. Menjelek-jelekan lembaga pendidikan. Nah, walaupun kita berada di lembaga kursus atau lembaga bimbingan belajar, dilarang keras untuk saling menjelek-jelekan lembaga lain, hanya untuk mencari murid misalnya gitu ya. Karena itu bukan sama sekali attitude yang baik untuk seorang pendidik gitu ya. Dan ada mendeskripsikan instruktur lain. Nah, di sini walaupun kita bilang kita nggak pernah seperti itu, tapi saya sering mendengar bahwa oh jangan sama instruktur ini mah begini. Nah, itu saling menjatuhkan instruktur. Nah, itu tidak baik untuk kita, apalagi apa namanya, kita ingin menjadi instruktur yang baik, ingin menjadi role model peserta didik kita yang baik. Larangan-larangan ini diusahakan untuk tidak kita lakukan. Nah, di sini ada sanksinya. Bila seorang pendidik melanggar kode etik pendidik, akan diberikan sanksi, ya, yaitu berupa teguran, kemudian peringatan tertulis, ada juga penundaan pemberian hak atau penurunan pangkat. Nah, semuanya keputusan saksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, untuk etika profesi sebetulnya tidak banyak karena ini hanya sebagai mungkin tambahan untuk ibu bapak semua. Mengapa kita perlu belajar tentang etika profesi pendidik? Ternyata dalam etika ini kita belajar banyak bagaimana cara untuk menjadi seorang pendidik yang baik
yang udah saya yakin di sini ibu bapak semua udah jago-jago, sudah profesional, ya, sudah tahu seperti apa, bagaimana untuk bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Cuman nomor satu yang akan selalu saya berikan kepada semua peserta didik, selain mereka punya skill, biasanya peserta didik kita kalau sudah punya skill dan knowledge yang bagus, mereka suka yang namanya sombong keluar. Nah, itu sombong keluar. Nah, kita sebagai pendidik berusaha untuk memberikan mereka pembelajaran bahwa tidak hanya punya skill dan knowledge aja yang bagus, tapi mereka juga harus punya attitude yang baik. Nah, belajar dari mana mereka attitude yang baik? Misalnya nih, di lingkungan mereka, lingkungan yang mungkin bahasa yang keluar juga bukan bahasa-bahasa yang halus, gitu ya. Bukan juga tempat yang tenang, yang membuat mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, karena kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik, berikan mereka juga tambahan-tambahan etika atau etiket buat peserta didik kita biar mereka juga punya attitude yang baik. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Izin Ibu. Iya, Ibu Rida. Inggih, ya, perkenalkan saya Ibu Rida Watirma dari Kalimantan Selatan. Jauh Ibu ya, salam kenal. Jauh banget, Inggih. Ini ada sedikit gangguan sakit, cuman nggak apa-apa, tetap semangat. Pengen tanya aja Bu, perbedaan etika, etiket, sama attitude. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rida. Perbedaan antara etika dengan etiket dan attitude apa sih? Nah, kalau etika jatuh ke nilai-nilai moral, Ibu. Nilai-nilai moral kita, misalnya benar salah, bagus tidak bagus, gitu ya, kurang atau tidak kurang. Kalau etiket itu tingkah laku, sopan santun jatuhnya. Jadi contohnya misalnya kalau untuk etika, kita sebagai warga belajar harus menghormati pada gurunya. Nah, itu di etika. Tapi kalau di etiket, sopan santun. Nah, itu seperti itu. Harus dilakukan oleh siapa saja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau etiket, sopan santun, tindakan, perilaku. Nah, kalau etika, moralnya. Nah, terus attitude apa tuh? Attitude. Nah, attitude itu adalah tingkah laku juga. Sama dengan etiket. Yang kita lakukan yang akan terlihat oleh kita itu attitude. Attitude itu kebiasaan atau tingkah laku hampir sama dengan etiket. Gitu, Ibu. Jadi attitude itu menjadi nomor satu sekarang dibanding skill dan knowledge. Karena percuma kita punya skill knowledge yang bagus, tapi begitu attitude-nya jelek, itu nol jadinya. Itu sayang jadinya. Kalau yang mereka sudah bagus, rata-rata nih ya Bu ya, karena saya itu instruktur tata rias. Ya, kalau untuk tata rias, kan sekarang banyak sekali muak-muak instan. Ya. Betul. Hanya karena mereka bisa makeup cantik, langsung pasang nama muak di belakangnya. Ya, padahal untuk mendapatkan MUA itu kita harus uji kompetensi ya Bu ya. Tidak nggak gampang gitu. Jadi tidak hanya karena belajar otodidak lewat YouTube misalnya, atau misalnya ya belajar, saya keren kok, saya bagus kok makeup. Nah itu ngapain saya harus kursus-kursus, untuk apa saya ikutan lagi gitu. Nah yang seperti itu kadang egonya tinggi Bu, ego tinggi. Nah terus pasang nama muak tanpa dia ikut ujian uji kompetensi. Padahal tidak segampang itu kita menjadi seorang MUA gitu ya. Nah dari situ kita bisa lihat attitude-nya Bu. Kita kadang suka, aduh sayang banget ya, dia make-up-nya udah keren, gitu, skill-nya bagus, tapi attitude-nya kok gini, gitu. Mungkin untuk saat itu dia bagus, tapi nanti ke depan dia nggak akan dapat job lagi, gitu. Hanya karena attitude-nya yang kurang bagus. Seperti itu, Ibu Rida. Jelas, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada satu lagi yang ingin bertanya. Saya bertanya, Bu. Ibu Honi? Tanya, Ya, Bu. Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Ibu.
Ya, selamat sore Bu, siang Bu. Ya, menjelang sore. Ya, ini Bu saya mau bertanya, Ya, Ibu Ani. bagaimana caranya menghadapi siswa yang dengan jelas selalu mempermainkan kita dan kurang hormat pada kita dengan mengulang-ulang kalimat kita? Oh, nggak. Bahasa Sundanya teh ngaleleweh Ibu itu. Ya, Ibu itu kadang-kadang suka gitu nih Bu, Iya. suka kelirik nih Bu. Iya. Itu usia berapa, Bu? Kalau boleh Ya, tahu. 20 lah gitu Bu, Hah? 17, Gede. 18 gitu. Itu usia yang biasanya kalau yang mereka suka mempermainkan kita gitu guru, dileleweh gitu yang ngulang-ngulang yang kita omong, itu bisa di bawah 20 usianya, Bu. Iya, Ini 20-an. Kalau misalnya sadar. dia suka mainin kita, kalau niatnya hanya bercanda, Ibu, Ya. mungkin nggak masalah ya. Kalau bercanda, tapi cuman bercanda kan tapi tidak jadi sering gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi habit, itu yang susah. Oh, Berarti iya. kalau dia selalu begitu dan terus-menerus, berarti habit. Ya. Kalau dia habit itu kebiasaannya, Bu. Ya. Jadi, kalau misalnya dia cuma sebentar hanya ngelaleweh Ibu, mengulang-ulang kalimat, hanya 1 kali, 2 kali, oke berarti dia bercanda ngeheureuyaan Ibu itu mah gitu ya. Ya. Jadi, kalau misalnya dia terus-menerus dan membuat kita sampai jadi kesal ya, Bu, Ya. itu habit. Kalau habit berarti dia punya masalah dengan personalnya. Oh, iya. Biasanya. Ini saya belum pernah sih Bu, cuman ini mah untuk jaga-jaga aja gitu Bu ke Oh depannya. iya. Soalnya Nanti sering sharing teman-teman instruktur kadang-kadang ada suka sharing ke saya, ada yang Iya. seperti itu gitu Bu. Makanya Nah, saya tanyain ke Ibu. oke. Kalau memang 1 kali, 2 kali dia bercanda itu nggak masalah, Bu. Diheureuyaan sama kita juga. Ya. Tapi kalau dia udah sering-sering dan itu jadi annoying ya, Ya. jadi mengganggu, jadi Ya. sebel, kita jadi nggak suka, Ya. itu berarti dia ada masalah dengan personalnya sendiri. Oh iya, iya. Ya, kalau udah Iya. masalah personal, berarti itu panjang lagi nanti ceritanya. Kadang-kadang gini Bu, kita nggak sengaja ngelihatnya gitu, ngelirik katanya, kelirik sama kita. Oh ini lagi ngelelewin kita nih, kayak gitu Bu. Oh, jadi gini, kalau kan kita tuh instruktur suka berbagai macam murid ya Bu ya. Ya, Orang aduh gitu. ampun-ampunan loh gitu ya. Iya betul Bu, betul. Kalau hanya ngeheureuyaan, oh iseng berarti. Iya. Tapi kalau memang jadi mengganggu, ya kita bisa panggil. Kita bisa tanya baik-baik, ada apa sih? Kok suka ngeheureuyaan Ibu misalnya gitu. Iya. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang gimana gitu. Bisa tinggal ditanya aja sih Ibu itu mah. Oh ya siap Bu. Tanya aja. Nanti dia juga akan malu biasanya gitu. Karena usianya udah usia dewasa sih, maknya oleh gitu ya. Iya Bu sih. Struktur gitu. Ya. Terima kasih Bu jawabannya, sangat puas. Ada lagi satu lagi? Menjelang ditutup. Bu. Iya Pak. Ya Bu ya. Pak Saifudin ya? Iya Bu. Ya, gimana Bapak? Ada yang ditanyakan? Ya kadang-kadang kita sudah mengajarkan tentang kalau di kita ada yang namanya untuk peserta didik itu belajar ada ta'lim. Jadi ada belajar bagi pembelajar ya di kelas. Tetapi kadang-kadang ilmunya sudah tahu. Nah bagaimana mengatasi peserta didik yang ilmunya sudah tahu tetapi tetap saja mempraktekannya agak sulit ya. Misalkan melanggar kedisiplinan dan lain sebagainya sehingga mungkin para pendidik juga agak kerepotan juga. Apalagi mungkin kalau bahasa saya ini saat ini krisis akhlak ya Bu dan krisis kepercayaan sehingga makanya kalau zaman dulu bertemu dengan guru itu salaman, suntangan, DP, handap asor gitu ya. Nah sekarang mah kan sampai dipenjarakan, dikasuskan. Nah itu kan kita juga kerepotan menindaklanjuti ataupun masalah tentang adab ini Bu ya. Jadi mohon penjelasannya bagaimana ketika ada peserta didik baik orang dewasa maupun yang mungkin remaja yang mana notabene di sini saya mengurus remaja dan juga dewasa ya di bidang
sama dengan tadi pengobatan, tapi saya bidangnya ruqyah. Nah, ini bagaimana Bu, ketika menghadapi orang-orang yang memang sudah punya ilmunya, sudah diilmui, tetapi masih tetap melanggar kedisiplinan atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh kami para pendidik. Baik, terima kasih Pak Saipudin. Pertanyaannya yang sangat sulit sekali. Aduh, tapi akan saya coba untuk dijawab ya Bapak ya. Baik, bagaimana caranya supaya mereka yang sudah tahu tapi bisa melakukan itu ya dengan baik, gitu ya Pak ya. Nah, biasanya mereka hanya tahu tapi belum paham, apalagi sampai mengerti. Mengetahui, paham, dan mengerti, 3 itu. Kalau dia hanya tahu saja, tapi tidak paham dengan apa yang sudah dia tahu, dia akan seperti itu, Pak. Kalau dia sudah di taraf dia paham, dia nggak akan melakukan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya, kalian tahu, paham nggak? Enggak. Kan suka ada yang gitu ya, Pak ya. Paham nggak ini? Kenapa harus begini? Adabnya harus begini. Tahu nggak sopan santun sama orang tua seperti apa? Gitu. Harus begini. Kenapa harus begini? Nah, kalau misalnya ada yang ngeyel, nah biasanya tuh ngeyel itu Pak, dia tahu tapi dia tidak mau melakukan itu. Gitu. Nah itu saya tanya lagi usianya berapa? Karena background-nya pasti beda-beda. Kalau usianya di taraf masih anak-anak, misalnya masih remaja, mungkin ya mereka belum paham. Belum sampai ke taraf paham, hanya tahu saja. Nah, tapi kalau udah usia dewasa, apalagi yang orang dewasa gitu ya, kalau sampai mereka tidak melakukan itu, berarti itu belajar apa gitu loh. Karena udah dewasa, udah pasti kan pemikirannya juga berbeda dengan anak-anak. Gitu. Kalau misalnya anak-anak, oh iya dia masih kecil, nggak apa-apa nanti kita didik lagi. Kita bikin dia lebih paham lagi. Tapi kalau orang dewasa yang melakukan itu, aneh oke gitu Pak. Berarti dia konsentrasinya di mana gitu loh. Belajar lama, cukup mengerti, cukup tahu, tapi tidak paham dengan ilmunya gitu. Seperti itu. Kan proses ya. Kalau anak kecil proses bisa, tapi udah pembelajaran orang dewasa kayaknya harusnya lebih pintar lagi gitu, lebih paham. Itu paling Pak Saipudin yang bisa saya jelaskan. Ya Bu, terima kasih atas pencerahannya. Jadi Sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Masih ada teh? Oh sudah habis. Aduh, ternyata sudah habis waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak.